Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Pratasari ingin mempresentasikan praktik analisis praktikum pengolahan limbah cair rumah makan dengan pemanfaatan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut. Itu selanjutnya alasan ilmiah di balik pemilihan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut yaitu limbah tempurung kelapa dipilih karena setelah dibakar, dapat menghasilkan karbon aktif sederhana yang memiliki pori-pori dan mampu melakukan adsorpsi bahan organik sehingga membantu mengurangi kekeruhan, bau, dan zat pencemaran dalam limbah cair rumah makan. Sementara itu, limbah rambut digunakan karena bersifat hidrofobik dan mampu menyerap serta menahan minyak dan lemak. Kombinasi keduanya efektif digunakan sebagai media filtrasi awal limbah cair secara kualitatif. Selanjutnya yaitu parameter pencemar utama, yaitu parameter pencemar utama yang ditargetkan untuk dikurangi dalam pengolahan limbah cair rumah makan meliputi minyak dan lemak, BOD, COD, dan TSS. Minyak dan lemak berbahaya karena dapat membentuk lapisan di permukaan air yang menghambat pertukaran oksigen dan menimbulkan bau. BOD dan COD menunjukkan tingginya kandungan bahan organik yang dapat menurunkan kadar oksigen terlarut sehingga mengganggu kehidupan organisme air. Sementara itu, TSS menyebabkan kekeruhan air, menghambat penetrasi cahaya dan dapat mengendap serta merusak ekosistem perairan. Selanjutnya yaitu konsep limbah pengolahan limbah. Konsep limbah pengolahan limbah dalam proyek ini diterapkan dengan pemanfaatan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut sebagai media filtrasi untuk mengolah limbah cair rumah makan limbah padat yang sebelumnya tidak bernilai digunakan kembali sebagai bahan fungsional dalam proses pengolahan limbah. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan utama dari pendekatan berbahan alam. Yang pertama, keunggulan utama pendekatan berbahan alam seperti tempurung kelapa dan limbah rambut adalah biaya rendah, bahan mudah diperoleh, ramah lingkungan, serta mampu menurunkan pencemaran limbah air secara kualitatif sebagai pengolahan awal. Selain itu, pendekatan ini mendukung pemanfaatan limbah sehingga mengurangi beban lingkungan. Yang kedua yaitu namun kelemahannya adalah efektivitas pengolahan yang belum optimal dan belum terukur secara kuantitatif karena proses aktivitas karbon masih sederhana dan belum dilakukan pengujian parameter seperti pH, BOD, dan COD dibandingkan teknologi konvensional atau bahan kimia. Pendekatan ini memiliki daya oleh yang lebih terbatas dan memerlukan pengambatan lebih lanjut agar memenuhi standar baku mutu. Selanjutnya yaitu desain prototip alat, yaitu yang pertama inlet limbah cair rumah makan dimasukkan melalui bagian inlet di bagian atas alat. Pada tahapan ini, limbah mesin mengandung minyak, lemak, partikel kasar, dan bahan organik terlarut. Yang kedua, praktek perlakuan limbah pertama kali melewati lapisan kerikil yang berfungsi sebagai prafilter untuk menahan berkurangnya besar agar tidak membuat lapisan filter berikut. Yang selanjutnya, tahap filter minyak dan lemak limbah rambut. Selanjutnya, limbah melewati lapisan limbah rambut yang berfungsi menahan dan menyerap minyak serta lemak karena sifat hidrofobik dan struktur serat rambut. Yang kedua, outlet limbah cair yang telah melewati saluran tahap filtrasi keluar melalui outlet yang di bagian bawah alat. Secara visual, air hasil olahan tampak lebih jernih dengan bau serta kandungan minyak yang berkurang sehingga layak sebagai hasil pengolahan awal. Selanjutnya yaitu proses preparasi atau aktivitas limbah tempurung kelapa sebelum digunakan, yaitu proses preparasi limbah tempurung kelapa dilakukan secara sederhana sebelum digunakan sebagai media filter dan adsorben. Tahap pertama adalah pembersihan, yaitu penghilangan sisa kotoran dan bahan organik yang menempel agar tidak mencemari media filtrasi. Tahap selanjutnya adalah mengeringkan untuk mengurangi kadar air sehingga proses pembakaran dapat berlangsung lebih efektif. Yang kedua, selain itu, tempurung kelapa melalui proses pembakaran untuk
membentuk struktur berpori pada tempurung kelapa sehingga meningkatkan luas permukaan dan kemampuan absorpsi terhadap bahan organik dalam limbah cair karbon yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai media adsorben dalam prototip filtrasi untuk membantu menurunkan kekeruhan, bau, dan zat pencemaran secara kualitatif. Selanjutnya, peran dan penerapan limbah rambut dalam sistem. Yang pertama, dalam sistem prototip yang dibuat, limbah rambut ditempatkan sebagai lapisan filter terpisah. Setelah lapisan tempurung kelapa, rambut tidak dicampur dengan media lain dan bukan sebagai pre-filter awal, melainkan berfungsi pada tahap filtrasi lanjutan. Yang kedua, peran utama limbah rambut adalah menyerap dan menahan minyak serta lemak yang masih terbawa dalam limbah cair rumah makan. Struktur serat rambut dan sifatnya anaerobik membuatnya efektif menerapkan minyak sekaligus membantu menyaring partikel halus sebelum air keluar melalui outlet. Dengan penerapan ini, rambut meningkatkan efektivitas filtrasi secara kualitatif sebagai bagian dari pengolahan awal limbah cair. Selanjutnya, pertimbangan utama dalam menentukan ketebalan lapisan filter, ukuran partikel tempurung kelapa, dan kepadatan ikatan rambut. Yang pertama, pertimbangan utama dalam menentukan kelebatan lapisan filter, ukuran partikel tempurung kelapa, dan kepadatan rambut adalah agar proses filtrasi berjalan efektif tanpa menghambat aliran air. Ukuran partikel dan ketebalan lapisan yang perlu rapat dapat meningkatkan penyaring tetapi beresiko menyebabkan penyumbatan dan memperlambat laju air. Dua, faktor operasional yang mempengaruhi desain meliputi laju air limbah, waktu kontak dengan media filter, serta resiko penyumbatan akibat minyak, lemak, dan partikel kasar. Oleh karena itu, desain dibuat seimbang agar filtrasi efektif dan aliran tetap stabil. Selanjutnya, metode pengambilan sampel limbah cair rumah makan. Yang pertama, mengambil sampel limbah cair rumah makan dilakukan secara langsung dari sumber limbah sebelum dialirkan ke prototip filtrasi, kemudian diambil kembali setelah melewati saluran lapisan filter sebagai sampel hasil pengolahan. Parameter yang diamati sebelum dan sesudah pengolahan masih bersifat kualitatif, meliputi kekeruhan bau serta keberadaan minyak dan lemak secara visual. Pengukuran parameter kuantitatif seperti pH, BOD, dan COD belum dilakukan karena keterbatasan alat laboratorium. Selanjutnya, prosedur pengujian kinerja prototip. Prosedur pengujian kinerja prototip. Pengujian kinerja prototip dilakukan dengan mengalirkan limbah cair secara gravitasi melalui sistem filtrasi bertingkat. Limbah dialirkan dari inlet melewati lapisan kerikil, tempurung kelapa, dan rambut hingga keluar melalui outlet. Waktu kontak ditemukan oleh laju alir alami dan kinerja prototip dievaluasi berdasarkan perubahan visual pada air hasil filtrasi seperti kejernihan, bau, dan berkurangnya minyak. Selanjutnya yaitu kendala atau tantangan praktis pada apa saja yang dihadapi selama pembangunan instalasi atau pengujian prototip di lokasi rumah makan, yaitu ada kendala dan solusi selama praktikum. Kendala utama yang dihadapi meliputi kualitas bahan limbah yang tidak seragam, proses aktivitas tempurung kelapa yang masih sederhana, serta keterbatasan alat uji laboratorium. Solusi yang dilakukan adalah memilih bahan yang lebih layak digunakan, menyusun aturan filter secara hati-hati, serta membatasi analisis pada evaluasi kualitatif dan memberikan rekomendasi pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Seberapa efektif prototip ini dalam menurunkan konsentrasi polutan, minyak, lemak, bahan organik, kekeruhan? Yaitu berdasarkan hasil pengamatan, prototip cukup efektif secara kualitatif dalam menurunkan pencemaran limbah cair rumah makan setelah difiltrasi. Terlihat penurunan kekeruhan, berkurangnya minyak dan lemak, serta bau yang lebih ringan dibandingkan sebelum diolah. Hal ini menunjukkan kurangnya kandungan bahan organik dan partikel tersuspensi secara visual.
Selanjutnya, media manakah tempurung kelapa atau rambut yang menurut analisis kalian memberikan kontribusi paling signifikan dalam penurunan polutan tertentu? Berdasarkan analisis kualitatif, tempurung kelapa memberikan kontribusi paling signifikan dalam penurunan bahan organik, bau, dan kepuruan karena berperan sebagai adsorben melalui karbon aktif sederhana. Selanjutnya, bandingkan hasil yang kalian dapatkan dengan solusi literatur atau penelitian sejenis. Hasil yang diperoleh secara umum konsisten dengan studi literatur, yaitu bahwa karbon dari tempurung kelapa efektif dengan adsorben bahan organik, sedangkan rambut efektif dalam menyerap minyak dan lemak. Literatur juga menyebutkan bahwa bahan alam dapat digunakan sebagai media filtrasi awal lebih limbah cair. Selanjutnya yaitu dari segi biaya, bagaimana perbandingan estimasi biaya pembuatan prototip ini dengan sistem pengolahan sederhana lainnya. Dari segi biaya, prototip ini lebih murah dibandingkan sistem pengolahan sederhana lainnya yang menggunakan bahan kimia atau media filter komersial karena memanfaatkan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut yang mudah diperoleh dan biaya rendah. Biaya utama hanya berasal dari pembuatan wadah, pembelian bahan pendukung, dan proses pembakaran tempurung kelapa. Selanjutnya, apa dampak lingkungan yang lebih luas dari adopsi sistem seperti ini? Sistem ini berdampak positif terhadap lingkungan karena mampu mengurangi pencemaran limbah cair, rumah makan secara awal melalui penurunan minyak, lemak, kekeruan, dan bau sebelum dibuang ke lingkungan. Selain itu, pemanfaatan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut sebagai media filter membantu mengurangi volume limbah padat yang berpotensi mencemari lingkungan. Selanjutnya, rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan prototip ke depan, yaitu ke depan rekomendasi pengembangan prototip ke depan adalah meningkatkan proses aktivitas tempurung kelapa agar daya adsorpsinya lebih optimal, menyeragamkan ketebalan dan susunan lapisan filter, serta mengatur laju air agar waktu kontak limbah dengan media lebih lama. Selain itu, prototip dapat dikombinasikan dengan tanaman fitoremediasi atau sistem aerasi sederhana sebagai tahap lanjutan, serta dioptimalkan desainnya agar dapat digunakan pada kapasitas yang lebih besar dan lebih stabil untuk skala rumah makan UMKM. Selanjutnya yaitu diimplementasikan secara nyata aspek perawatan rutin apa saja yang diperlukan oleh pemilik rumah makan. Yang pertama, pembersihan lapisan rambut. Rambut perlu dibersihkan atau diganti secara berkala karena berfungsi menyerap minyak dan lemak yang mudah menyebabkan penyumbatan dan bau. 2. Mengganti media tempurung kelapa. Tempurung kelapa diganti ketika daya serap menurun, ditandai dengan air keluarnya dan kembali keruh atau berbau. Yang ketiga, pembersihan prafilter. Kerikil dibersihkan dari sisa makanan dan partikel kasar agar aliran lebih tetap lancar. Yang keempat, pengecekan aliran air. Pastikan laju air tidak tersumbat dan air mengalir merata melalui setiap lapisan filter. Yang kelima, pembersihan wadah atau prototip wadah filter dibersihkan secara berkala untuk mencegah penurunan lumpur dan bau. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.